Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matematika. Nah, perkenalkan bersama dengan saya Nugrah Renata serta rekan saya pada sore hari ini adalah Muhammad Zulfikar Salahuddin. Nah, di sini kita memiliki beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tapi sebelum mempertanyakan soal tersebut, alangkah baiknya kita lebih mengenal dekat dengan narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Betul. Pak Ustadz Karim. Bapak, selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Gimana Bapak kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya, nggih? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nah, di sini kami sebagai mahasiswa itu terdapat kayak beberapa masalah, Pak. Iya. Seperti kayak tren, terus Aurat aurat juga, ya, iya. dan modernitas Nah, Islam. betul, Pak. Nah, sebagai umat muslim, Pak ya, kan kita bagi terutama yang wanita nih, Ya. hukum memakai hijab itu kan diwajibkan ya. Tapi beberapa, maksudnya dalam kampus gitu mungkin memakai hijab, tapi setelah itu di luarnya lepas hijab. Nah, itu kan berarti tidak mencerminkan moral-moral Islam, Pak. Apalagi kami itu juga sedang kuliah di kampus kampus UINSA ini. ini. Ya, betul, Pak. Iya. Nah, menurut pandangan Bapak itu bagaimana? Iya. Sebelumnya saya ini kan sebenarnya sama seperti jenengan-jenengan semua. Kita paling ya selisih berapa tahun saja kan. Iya. Jadi kita ngobrol santai saja. Apa yang saya sampaikan mungkin bisa jadi ada kalanya benar, ada kalanya juga keliru. Nah, berkaitan dengan itu kita harus memahami bahwasanya menjadi mahasiswa UINSA itu punya bukan beban ya, tapi lebih kepada tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai mahasiswa UINSA itu ya benar-benar harus bisa menjadi contoh teladan seorang muslim yang baik di lingkungannya. Iya, betul, Pak. Maka kemudian baik itu kita yang sebelumnya berangkat dari sekolah negeri, sekolah umum ataupun sekolah Islam, ketika sudah menjadi mahasiswa UINSA ya kita harus benar-benar berusaha untuk bisa menjadi pribadi muslim yang baik. Maka kemudian di UINSA itu ada kewajiban untuk mengikuti kelas ma'had salah satunya. Iya. Nah, meskipun durasinya masih terbatas karena memang kita masih belum bisa menerapkan secara 100% seperti yang kita harapkan, tetapi paling tidak itu bisa menjadi pemantik kita untuk bisa memahami lebih dalam, mengamalkan lebih istiqomah apa yang disebut dengan pribadi muslim tadi. Salah satunya terkait aurat, khususnya bagi teman-teman Perempuan. Iya. Nah, ini Pak, terkadang kan mungkin dari teman-teman yang sedang mau berhijrah, lalu kemudian kita kan juga hidup itu kan berdampingan ya. Mohon maaf ini bukan menyinggung atau gimana. Terkadang kan juga teman-teman kita itu yang ini bagi yang perempuan ya, itu kan ada kayak pakainya itu kayak terlalu ketat atau yang tidak pantas dilihat oleh lawan jenis seperti itu. Nah, akhirnya terkadang niat hijrah itu kayak berubah, Pak. Kayak akhirnya itu kayak aduh, iya ya kalau aku berubah kayaknya aku bakal nggak punya temen. Terus aku juga kalau nggak punya temen kan akhirnya nggak bisa silaturahim gitu loh. Kayak Iya. di dalam Islam kan kita juga tidak boleh memutus silaturahim, Tali Pak. silaturahim. Nah, Iya, seperti iya, itu. Jadi begini Mas, kalau semester 2 biasanya kita akan membahas tentang fikih ibadah. Salah satunya di situ sudah dijelaskan sebenarnya. Sudah jelas auratnya perempuan itu kan sebenarnya ketika di dalam sholat seluruh badan kecuali
wajah dan Tangan. telapak tangan. Iya, telapak tangan. Itu semua madhab sudah sepakat. Akan tetapi kemudian karena pembahasan fikih ini sangat dinamis, apalagi dengan perspektif yang bermacam-macam, banyak madhab di situ, dalam satu madhab pun berbeda pendapat. Aurat di luar sholat itu kemudian memiliki pendapat yang bermacam-macam. Kita yang di Indonesia mayoritas ikut Imam Syafi'i, secara umum semua orang sepakat di luar sholat pun aurat perempuan itu adalah seluruh badan kecuali Wajah dan telapak tangan. Telapak tangan. Tapi kemudian ada beberapa pendapat yang lain. Misalnya katakanlah ada madhab Abu Hanifah itu agak longgar. Dia mengatakan bahwasanya lengan perempuan ini yang bawah ini katanya kalau menurut pendapatnya mereka ini bukan termasuk aurat. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan, katakanlah beberapa madhab Maliki mengatakan bahwasanya bahkan separuh betis yang bawah ini juga bukan aurat juga seperti itu. Tapi kemudian karena kita berada di sini yang sebenarnya kemudian kita ketahui bersama mayoritas adalah Syafi'iyah, ikut Imam Syafi'i, memang agak ketat. Jadi mengatakan bahwasanya aurat perempuan di luar sholat itu ya seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Meskipun begitu, kita sebenarnya kalau mau melihat apa yang menjadi pedoman kita dalam kelas ma'had itu disebutkan di sini bahwasanya auratnya perempuan ketika dia itu berada dengan orang-orang laki-laki maksudnya ya, laki-laki yang bukan mahramnya itu malah disebut ya semuanya itu adalah zina tak Pak? Enggak, Atau mungkin aurat. Zina mata gitu. Semuanya zina mata. itu adalah Bukan. aurat, maka harus aurat. tutup semua. Kalau kita berbicara di sini ya. Tetapi kemudian ada yang mengatakan bahwasanya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena apa? Ketika semuanya kok misalnya ditutup, maka semakin mempersulit kita dalam aktivitas sehari-hari. Baik. Maka kemudian seperti itu. Maka kalau misalnya ditanya, kalau saya berkerudung kemudian lehernya kelihatan, itu aurat apa bukan? Kalau kita berbicara dalam konteks pendapat ulama-ulama Syafi'i itu juga termasuk auratnya perempuan, maka harus ditutup. Lalu kemudian kalau lengan bagaimana? Kalau kita ikut madhabnya Imam Syafi'i memang itu juga aurat, maka harus ditutup. Adapun ketika misalnya kita kok belum bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, ya itu namanya proses. Maka kemudian kita usahakan sedikit demi sedikit, paling tidak kita bisa memulai lebih awal sedini mungkin sehingga nanti ke depan akan semakin baik. Semakin terbiasa gitu. Semakin terbiasa. Terus terkait tadi ketika memang kita misalnya seorang perempuan sudah merubah diri dalam berpakaian, berperilaku, kemudian dalam urusan ibadah lebih giat, ya kita jangan kemudian takut untuk tidak memiliki teman, karena insya Allah nanti akan mendapatkan teman yang lebih baik lagi. Meskipun begitu, ketika kita punya teman yang mungkin masih kurang, ya tetap kita berbuat baik kepada mereka. Jadi tidak ada salahnya dan tidak harus untuk memutus tali silaturahim seperti itu. Berarti tetap berteman tapi tidak dengan mengikuti gaya hidupnya ya Pak ya? Ya kita kan sudah jadi mahasiswa harus kita tahu juga sudah mengambil tahu kesimpulan ilmunya, gitu ya, Pak ya. maka ya kita harus mengamalkan dengan baik. Pak, mohon maaf izin bertanya. Nah, tadi kan jelaskan tadi kan semisal nih Pak, kalau perempuan tadi itu nggak sengaja habis benerin hijabnya tadi. Nah, itu beberapa helai rambutnya itu kelihatan Pak. Nah, otomatis kita nih yang melihat gitu, apakah kita itu harus mengingatkan agar dia tuh merapikan rambutnya tadi, atau mungkin kita biarkan aja Pak?
Ya seperti Kak, mohon maaf rambutnya. Oh iya rambutnya gitu. ya. Oh. Aku sendiri ternyata. Ya kan sampai laki-laki. Oh iya, Pak. Iya. Ya kalau misalnya kita punya kewenangan untuk mengingatkan ya silakan mengingatkan. Ketika memang itu mungkin orangnya bisa menerima dengan baik. Cuman kita juga harus lihat-lihat ketika kita mengingatkan, padahal kita mungkin bukan siapa-siapanya, dan ada kecenderungan ketika kita mengingatkan orang itu malah jadi balik nggak enak sama kita, malah mungkin jadi dia muring-muring sama kita. Ya itu mungkin akan jadi sebuah pertimbangan. Paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dengan keluarga kita sendiri dan mulai dengan lingkungan-lingkungan terkecil kita sendiri. Saya kira seperti itu. Nah, itu kan untuk aurat yang perempuan. Iya. Bagaimana untuk yang laki-laki, Pak? Nah, terkadang kan kalau kita itu jogging, entah itu futsal, main basket atau olahraga yang lainnya kan terkadang memakai celana yang pendek sehingga itu lututnya kelihatan, sedangkan aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai bawahnya lutut kaki ya lutut bawahnya lutut itu. Nah, bagaimana kalau sampai terlalu di atas lutut seperti itu, Pak? Nah, kemudian untuk celana panjang kan juga ini kan, Mas, kayak kita ke mall misal atau kita mau mendaki gunung atau apalah, itu celananya sampai ke bawah hingga menutupi mata kaki. Nah, itu seperti apa, Pak? Nah, lalu apakah isbal ya namanya? Ya, isbal itu apakah memakai kaos kaki itu sama dengan isbal? Itu. Pertama, ketika laki-laki memang agak repotnya ketika berolahraga. Ya. Kita tahu bahwasanya aurat laki-laki dalam sholat itu kan baina surah warukbah. Termasuk di luar sholat ketika laki-laki dengan sesama laki-laki, atau ketika laki-laki dengan perempuan tapi yang masih mahramnya. Mahram itu orang yang haram dinikah, ya termasuk ibu, anak, perempuan, saudara perempuan dan lain sebagainya. Itu sama baina surah warukbah. Kan tetapi ketika memang laki-laki itu kok di luar sholat berkumpul dengan perempuan yang bukan mahramnya, kalau di dalam pedoman ini disebutkan wahududuha kharijus shalah binisbati lirrijal wa warukba ing dari wa mahrum minani wa amma ing dan nisa al ajnabiyah fama adal wajhi wal kafaini al mu'tamad. Jadi auratnya laki-laki ketika berkumpul dengan perempuan yang bukan mahramnya itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau di sini ya, Tetapi kemudian kan ada beberapa pendapat yang kemudian mengunggulkan bahwasanya di luar sholat pun meskipun bertemu dengan sesama laki-laki atau perempuan di luar mahramnya itu sama dari pusar sampai lutut. Akan tapi kan kita susah ketika olahraga jogging, ketika futsal, itu pasti lututnya kelihatan. Maka bagaimana kalau mau sempurna silahkan pakai training panjang atau mungkin pakai celana pendek tapi ada terusannya gitu, Pak. Bawa dalamnya kayak semacam stocking itu. Iya. Nah, itu kan juga bisa. Tetapi kemudian hal itu kembali lagi kepada kenyamanan kita. Meskipun belum bisa secara sempurna ya kita bisa lakukan secara pelan-pelan, secara sedikit demi sedikit sehingga nanti akan bisa menjadi lebih baik di masa depan. Itu satu terkait aurat laki-laki ya. Yang selanjutnya tadi terkait isbal. Isbal itu memang dulu dilarang karena apa? Isbal itu simbol keangkuhan seseorang. Jadi dulu itu kalau ada orang punya pakaian, punya jubah itu panjang, itu ya berarti dia sudah punya banyak uang sehingga kainnya dilebih-lebihkan sampai ke bawah-bawah gitu ya, Pak ya. Tapi kemudian saat ini kita punya budaya yang berbeda dengan hal tersebut. Apalagi kemudian kalau dikatakan bahwasanya kaos kaki itu termasuk isbal apa tidak? Ya lagi-lagi ini
urusan furu'iyah ya, maksudnya perbedaan pendapat ulama pasti ada di sini. Tetapi kemudian hal yang seperti itu kalau menurut hemat saya ya bukan sesuatu hal yang termasuk isbal, karena memang fungsinya berbeda. Isbal itu kan terkait pakaiannya yang kemudian menjulur ke bawah. Sedangkan kaos kaki itu kan dari bawah. Iya dipakai untuk kaki kan memang. Iya, Pak. Fungsinya kan untuk kaki kan. Menutup. Beda. Meskipun secara tidak langsung akhirnya sama-sama menutupi mata kaki. Nah, maka kemudian yang hal-hal seperti itu tidak harus kemudian kita perdebatkan lebih panjang. Silahkan kita ikuti pendapat mana yang menurut kita lebih cocok dan kecenderungan pribadi kita. Adapun ketika nanti teman-teman punya perbedaan pendapat yang lain ya silahkan, gak masalah. Yang penting kita sepakat bahwasanya aurat itu harus ditutup. Kan seperti itu. Adapun batasannya aurat perempuan di luar sholat seperti apa, aurat laki-laki di luar sholat seperti apa, ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ini urusan khilafiyah, perbedaan pendapat ulama pasti ada, tinggal kita ambil yang mana. Kita di Indonesia ini kan punya banyak ormas-ormas Islam, mereka punya lembaga-lembaga fatwanya. Lalu kemudian kita juga di sini tidak kalah punya banyak segudang ulama yang punya fatwa pribadi juga, tinggal kita mau ikuti yang mana saja. Saya kira seperti itu. Baik. Nah, ini Pak, kan berhubung kita juga mahasiswa, itu beberapa teman-teman itu punya argumen bahwa kita tuh perlu self reward. Kita perlu hadiah untuk diri kita sendiri. Nah, betul. Biasanya teman-teman gitu gak sih? Iya, misal ya kayak uang bulanan buat jajan, iya, betul, Pak. Buat kesini, buat kesana, buat kesini, buat kesana, sehingga belum waktunya habis, uangnya sudah habis duluan. Ya, betul, nah, Pak. padahal Islam kan mengajarkan kita harus hemat atau bergaya hidup sederhana. Nah, bagaimana untuk era modernitas tren terlalu mementingkan self reward, kayak pengen ini, pengen itu. Misal, wah, HP-nya temanku baru nih, aku tak ikut-ikutan. Iya, dengan cara kredit. Iya, betul. Misal karena saking ingin terlihat keren gitu, atau gampangnya self reward gitulah, Pak. Iya, betul. Ini ini ya, istilah baru ya. Iya. Bahkan aku juga baru tahu kemarin, Pak. Self reward. Jadi begini Mas, kalau Islam itu memandang bahwasannya segala sesuatu itu sebenarnya boleh-boleh saja. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hatta atau malam yadullu dalilun at-tahrimi. Jadi kira-kira seperti itulah. Kalau misalnya sesuatu kok belum ada dalil yang mengharamkan, maka kemudian boleh-boleh saja. Maka kemudian kalau kamu punya uang, kemudian merasa dirimu sudah cukup padat jadwalnya, sudah sangat capek, kemudian butuh sesuatu yang bisa menjadikan diri kita refresh, ya silakan saja. Cuman kan ada batasan-batasannya. Yeah. Yang pertama, jangan sampai pemborosan, karena memang itu termasuk bentuk istilahnya kemubadiran, kan serakah, seperti itu. Yang kedua, tidak boleh kemudian melebihi kapasitas kemampuan kita. Jadi ya kita ya sepatutnya aja, sepunyanya aja seperti apa. Yang ketiga, tidak untuk hal-hal yang kemaksiatan. Selagi hal-hal yang seperti itu kok kita tidak terjang, ya tidak masalah. Yang jelas intinya nanti dari apa yang kita laksanakan itu harus lebih banyak manfaatnya dan tidak boleh ada kemadorotannya. Kalau justru yang kita lakukan kok tidak ada manfaatnya sama sekali, justru lebih banyak mandorotnya, ya buat apa dilakukan? Contoh misalnya kamu mengejar tren, pengen seperti teman-teman yang lain dengan kapasitas mungkin uang sakumu yang terbatas, orang tuamu yang mungkin tidak bisa memberikan banyak. Tapi kamu kemudian kekeh
punya HP yang Apple Croak lah, kemudian bisa jalan-jalan yang lewat Juanda lah, beli sepatu baru lah, atau mungkin pengen naik semacam Grab tapi yang datang mobil Alphard lah, katakanlah seperti itu kan. Ya kalau seperti itu ya ngapain juga. Artinya itu tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada kita, malah justru memberikan kemadharatan kepada diri kita sendiri. Terkecuali memang sudah benar-benar mampu gitu Pak ya, atau memiliki fungsi tersendiri gitu. Berarti benar-benar boleh. Ya boleh kalau misalnya itu tadi yang saya sampaikan minimal ada 3 itu kan. Itu tidak diterjang. Ya artinya sesuai dengan syariat Islam, tidak melakukan kemaksiatan, dan itu benar-benar punya kemanfaatan kepada diri kita. Ya Pak, silakan saja. Dengan catatan itu tadi loh ya. Tidak boleh melebihi, tidak pemborosan, tidak dalam keadaan kemaksiatan dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa proporsional. Jangan kemudian menjadikan self reward itu sebagai dalih untuk membenarkan seluruh keinginan kita. Itu yang tidak boleh. Saya ingin makan enak, makan babi. Waduh, udah haram. Self reward ini. Ya enggak seperti itu juga. Artinya itu menerjang syariat kita. Enggak bisa. Saya pengen self reward. Saya pengen jalan-jalan ke Bali. 1 villa dengan bule-bule. Ya enggak seperti itu juga. Pengen itu artinya itu artinya membenarkan keinginanmu sendiri dengan dalih self reward. Itu tidak boleh karena apa? Sudah jelas menerjang rambu-rambu syariat yang sudah ditetapkan dalam agama Islam. Ya. Berarti harus tetap batasannya harus ada gitu Pak. Iya jelas ada. Memiliki fungsi, kita juga mampu untuk membelinya dan tidak memaksakan diri lah. Betul, itu baru boleh. Lalu ada lagi nih Pak, tren self love dan healing. Mencintai diri sendiri. Ya itu lagi naik daun banget sih, apalagi untuk kaum yang suka mendaki seperti saya nih contohnya. Ya bukan ini ya menunjukkan bahwa saya suka mendaki, enggak ya, kadang emang suka aja healing. Nah itu bagaimana caranya self love yang sesuai dengan Islam. Lalu kemudian apa Pak? Ini pertanyaan agak lucu sih. Apa hukumnya orang yang melakukan velocity? Nah kayak opening tadi kayak gini. Iya sebelumnya Bapak tahu nggak velocity itu gimana Pak? Ya sebatas tahu aja. Oh iya. Tapi itu katanya ada konspirasinya Pak. Waduh, kayak apaan tuh? Kayak apa yang diperagakan tadi itu kayak ada yang melambangkan apa? Ya bukan mencerminkan nilai-nilai moral Islam. Iya betul. Kayak semacam iblis lah tadinya. Nah itu bagaimana Bapak hukumnya? Yang tadi apa berarti? Yang pertama itu self love. Mencintai diri sendiri. Ini istilah baru lagi nih. Baru lagi nih Pak. Anak-anak Gen Z emang kebanyakan istilah baru. Kebanyakan kata-kata. Iya. Self love, self itu diri, love itu mencintai diri sendiri. Ya kalau saya melihat istilah ini sih sebenarnya begini. Banyak manusia-manusia saat ini itu yang kemudian terbentur dengan ekspektasi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Entah itu ekspektasi sosial, ekspektasi keluarga, ekspektasi masyarakat, mungkin ekspektasi sekolahmu, ekspektasi universitasmu terhadap kamu bagaimana nanti. Tetapi kemudian mungkin bisa jadi di lapangan akan berbeda kenyataannya. Sehingga kemudian manusia ini menjadi agak depresi. Kok ekspektasi saya tidak sesuai dengan realitanya ya. Nah di saat yang seperti itu manusia kayak semacam dihajar dulu dengan ekspektasi orang-orang yang ada di ekspektasi kehidupan itu. Sehingga kemudian orang ingin kemudian kembali melihat dirinya sendiri dan sedikit untuk mengacuhkan ekspektasi masyarakat atau ekspektasi kehidupan ini. Bagaimana Pak? Ya boleh-boleh saja. Justru kita memang harus benar-benar untuk bisa memperhatikan diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa memperhatikan diri sendiri,
ya siapa lagi yang mau memperhatikan? Bahkan kalau kita nggak tahu diri kita sendiri itu kita nggak tahu kemampuan kita seberapa, Pak. Terus ditambah kalau saya mengamati sekarang itu kan orang-orang dengan bebas bisa membagikan sisi-sisi kehidupannya melalui media sosial. Kadang kita itu seringkali ke-trigger ketika melihat temennya makan mie ayam, kita pengen mie ayam. Seblak bakso nih buat ngiler banget suka tuh. ini. Secara tidak langsung akhirnya kita pingin untuk bisa memiliki kenikmatan orang lain. Kalau saya bisa mengistilahkan, kita itu pengen mengukur kebahagiaan kita tapi menggunakan penggarisnya orang lain. Standarisasi orang lain. Waduh. Gimana dong ini? Jadi kebanyakan seperti itu, akhirnya orang banyak yang tidak nutut. Gak nutut istilah Jawa nih. Maka kemudian akhirnya istilah itu muncul untuk bisa kembali melihat diri kita sendiri itu seperti apa. Maka kemudian kalau self love itu ya baik-baik saja. Justru memang harus seperti itu. Kalau kita tidak cinta kepada diri kita sendiri, siapa lagi yang mau mencintai kita? Jomblo-jomblo fisabilillah itu seperti apa? Jangan dirasani, Pak. Aduh, adikku ya. Kalau kita yang tidak jomblo yang mencintai diri kita sendiri seperti apa? Iya, betul. Nah, tetapi kemudian dalam rangka self love itu lagi-lagi ini hampir sama dengan yang tadi self reward ya. Bukan berarti kemudian ini menjadi dalih kebenaran untuk kita melakukan apapun yang kita inginkan. Tidak seperti itu loh ya. Artinya apa? Dalam rangka mencintai diri sendiri itu yang pertama kita harus paham diri kita itu siapa. Kalau di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan, kita itu sebelum dulu tercipta itu sudah ditanya, alastu birabbikum, kemudian kita jawab qalu bala sahidna. Jadi Allah itu tanya, manusia, kamu itu menyaksikan ya, intinya mengakui ya kalau aku itu adalah Tuhanmu. Ya, benar bahwasanya Allah Tuhanku. Maka kemudian jangan heran kita hidup di dunia ini ya tiada lain, apa tugasnya kita? Beribadah. Kita itu diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Maka kemudian ada sebuah ungkapan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang bisa memahami dirinya sendiri, bisa melihat dirinya sendiri, maka dia benar-benar nanti akan bisa mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itulah. Jadi yang pertama, dalam rangka mencintai diri sendiri kita harus paham dulu diri kita siapa, untuk apa diciptakan. Nah, ketika kemudian kok nanti dalam kehidupan kamu tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibangun oleh orang-orang sekelilingmu, maka kemudian kamu harus bersyukur. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Contoh misalnya, iya ya, kenapa ya saya dulu masuk di UIN saya? Kalau dulu masuknya di sana mungkin saya tidak akan seperti ini. Itu berarti kamu tidak bersyukur, Pak. Tidak bersyukur. Maka kemudian yang kedua berarti ya setelah memahami diri sendiri ya harus mensyukuri apa yang ada saat ini. Jangan kemudian bermain-main andaikan saya dulu tidak masuk di sini, mungkin saya sudah kuliah di sana. Circle saya sudah bukan anak-anak yang semacam Islami gitu, Pak. Mungkin nanti kalau saya kuliahnya di sana dulu punya gambaran pekerjaan yang lebih keren, katakanlah seperti itu. Maka kemudian tidak boleh. Artinya apa? Berarti paling tidak kita harus bersyukur karena apa? Sudah dijanjikan oleh Allah, la ing sakartum la azidannakum. Barang siapa yang mau bersyukur ya nanti akan
ditambah. Jangan sampai kemudian kita tidak bersyukur tentang hari ini, apalagi menyesali yang sudah dibuat, yang sudah berlalu. Berlalu. Kemudian ya itu kita harus itu, sehingga kemudian apa, ketika sudah kita istilahnya berdamai dengan masa lalu, mensyukuri apa yang ada saat ini, maka kemudian kita harus optimis tentang masa yang akan datang. Saya kira seperti itu. Iya, kita juga harus bersyukur keterima di UINSA. Iya, gak boleh mengandai-andai. Iya, kita berpikiran positif. Iya. Karena UINSA mau menerima kita apa adanya. Andaikan kau datang. Loh, nah kembali. Kamu tadi nyanyi. Nah, ini Ustadz ada pertanyaan tentang musik juga. Ya, enggak musik juga sih. Mungkin ada juga yang lain, misal kayak game dan lain-lain. Nah, berhubung kita di masa yang modern, nah beberapa teman-teman kita maupun generasi yang di bawah itu, kalau misalnya udah megang HP nih Ustadz, kayak lupa waktu. Iya. Terus ini lagi musik. Nah, apalagi para pemuda-pemudi. Pasti kan kalau dengerin musik suka berjam-jam gitu kan. Ustaz. Padahal kan ada sebagian ulama berpendapat bahwa musik itu haram. Nah, itu berarti memang haram, Pak ya? Ya kan ada sebagian. Sebagian ya. Berarti sebagiannya ngomong tidak. Ya, berarti sebagiannya juga menganggap bahwa musik itu mubah atau diperbolehkan. Nah, itu kalau dari sudut pandang Bapak bagaimana? Ini sebenarnya masalah yang sudah ratusan tahun menjadi perdebatan oleh para ulama. Jadi bukan hanya sekarang saja. Dari zaman dulu, karena memang musik, syair, nyanyian itu memang sudah ada sebelum adanya Islam. Maka kemudian perbedaan pendapat tentu ada. Ada yang mengharamkan secara mutlak haram. Tapi ada juga yang membolehkan, mutlak boleh. Tetapi kemudian ada pendapat yang moderat mengatakan musik itu bisa jadi haram, musik itu bisa jadi mubah, musik itu bisa jadi makruh, musik itu juga bisa membawa kebaikan. Karena apa? Dalam pandangan ulama-ulama kelompok ini, musik itu tidak ubahnya seperti sebuah alat. Katakanlah pisau. Oh iya. Pisau itu bisa dibuat untuk membunuh orang, itu bisa. Bisa. Tapi pisau juga bisa digunakan untuk memasak, memotong bumbu gitu. Mungkin berarti tergantung cara kita itu penggunaannya gimana. Bukan kayak musik kan berarti penempatannya. Misal kayak buat para wali juga kan menebarkan dakwah kan melalui musik, kayak lir-ilir. Terus apalagi ya? Betul. Ya banyak. Iya banyak lah pokoknya. Iya, tombol hati itu. Bahkan ada kayak musiknya, alat musiknya kayak rebana juga yang dibuat untuk banjarian itu ya. Berarti tergantung cara bagaimana kita itu penggunaannya bagaimana. Nah, untuk yang haram itu berarti yang di kayak tempat-tempat yang ajib-ajib karena memang begitu. Pembawanya ajib-ajib terus ya. Loh kan biasanya karena pengalaman itu astagfirullah. Iki fitnah ini namanya. Al-fitnah tu minal qatl. Iya, memang betul Mas, bahwasanya musik itu memang konotatif negatifnya itu memang zaman dulu ya, orang-orang jahiliyah itu menyandingkan musik itu dengan khamr. Waduh. Lalu kemudian dengan kayak kalau ada khamr biasanya ada perzinahan. Mohon maaf kita ngomong namanya juga faktanya sama-sama gini, belajar Pak, ya. Kita dalam konteks belajar ini. Maka kemudian ada salah satu hadis yang populer itu mengatakan bahwasanya suatu saat nanti ada beberapa kaum yang menghalalkan yang disebutkan ada sutra, ada khamr, ada zina, dan juga ada musik. Kenapa kemudian musik itu disebut? Karena saat itu, konteks zaman itu, musik itu memang menjadi pelengkap. Kalau ada khamr, ada musik, ada perzinahan, seperti itu.
satu paket. Ya nggak satu Nggak bisa paket sih. dipisahkan. Ya Oh, iya, iya. lengkap lah. Iya. Kemudian sekarang kita bisa melihat bentuk-bentuknya yang model sekarang kan. Iya, iya. Ada beberapa room seperti Iya. itu kan. Itu kan juga sama. Iya sih, bener. Apa namanya, kondimennya kan itu Iya. kan. Nah, tetapi kemudian kita juga harus paham tadi yang sudah disampaikan, musik itu bisa jadi bermanfaat, bisa membawa kebaikan. Tapi sebaliknya kita juga harus paham, kalau musiknya ini kok yang menceritakan tentang sebuah kemaksiatan, ya itu yang harus kita hindari. Contoh, dewasa ini kan kita bisa mendengar dengan bebas. Contoh Iya, misalnya ada selimut tetangga, Masya Allah. ada apalagi itu Mangu cinta yang satu baru-baru ini. malam. Waduh. Ini kayaknya Terus udah berlebihan sih kayaknya. Yang mantu-mantu itu Waduh, apalagi kalau lagu koplo-koplo itu Iya. kan apa Bengkot biasanya. itu kan yang mangku-mangku itu Iya. juga kan. Mangku ya. Mangku buku maksudnya, iya kan. Kayaknya aku menghayalkan ini. Itu kan ya kalau konteksnya musik-musik yang seperti itu menurut saya itu yang harus kita hindari. Jadi kita lebih bijak lah, jangan kemudian menghukumi langsung haram. Ini kalau menurut hemat saya. Iya. Iya. Anda bisa berbeda pendapat dengan saya. Kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya musik pun bisa dijadikan sebagai jalan kemaksiatan seperti itu. Maka kemudian kita harus bijak. Nah, adapun perbedaan pendapat yang ada itu sangat banyak. Bahkan salah satu ulama di Mesir itu, salah satu ulama kontemporer, Yusuf Al-Qaradawi itu buat sebuah buku tersendiri tentang fikih musik. Kira-kira seperti itu. Jadi ya kita cuma ngobrol santai aja. Iya. Kalau mau diseriusi mungkin butuh Berapa berapa jam? SKS. Iya, Pak. Jadi seperti itu. Nggak akan Satu selesainya, bulan Pak, kayaknya ya. nggak cukup kayaknya. Iya. Iya. Karena ulama yang satu mengatakan bahwa boleh, mubah atau makruh, ulama yang lain mengatakan haram. Haram. Ya nggak ada selesai-selesainya kalau Iya. gitu ya, Pak ya. Ya tinggal kita ambil saja Iya. sisi baiknya seperti apa. Seperti itu. baik. Nah, terkait tadi kalau misalnya sampai kemudian menjadikan kita candu sampai lupa waktu, nah itu juga tidak boleh. Maka kemudian sebaik-baiknya apapun itu termasuk musik itu adalah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ya sewajarnya saja, secukupnya saja. Butuhnya apa? Kalau butuhnya biar tidak ngantuk ketika buat makalah, ya makalah selesai ya wes. Kita stop. Kalau Istirahat. misalnya butuhnya untuk nemenin kita di perjalanan, ya sudah, setelah sampai ya kita stop. Jadi tidak berlebihan lah. Saya kira kita harus benar-benar bisa bijak untuk melakukan apapun. Baik. Nah, gini Pak, Bapak tadi kan udah menjelaskan nih terkait tujuan kita untuk apa sih tujuan kita di bumi ini. Nah, ini tuh ada kasus Pak, ada seseorang yang mana itu kayak gila terhadap dunia. Dia tuh kayak bekerja keras, mencari uang lah istilahnya Pak. Sampai lupa akhiratnya. Lupa tentang sholat ataupun beribadahnya. Tapi terkadang juga ada loh Mas yang mohon maaf akhir sholatnya itu bagus tapi mohon maaf ini apa orangnya pengangguran gitu. Nah itu nggak apa Pak ya, nggak seimbang lah fitunya wal akhirahnya. Jadi kayak lebih kalau dunia ya dunia semua, ada yang seperti itu kan ngejar dunia semua. Kalau ngejar akhirat sampai lupa bekerja gitu kan ada. Nah itu bagaimana? Sebenarnya kita sudah diingatkan di Al-Baqarah yang agak akhir itu. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi sudah banyak orang-orang dulu sebelum Islam itu mintanya ya Allah dunia, ya Allah harta, ya Allah dunia, ya Allah wanita, ya Allah tahta, semuanya lah katakanlah. Tetapi kemudian apa? Ya diberikan oleh Allah, tapi kemudian mereka tidak mendapatkan akhiratnya. Tetapi seperti yang kemudian menjadi lanjutannya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kemudian doa ini disebut sebagai doa
sapu jagat. Sapu jagat. Karena apa? Yo kedua jagat baik dunia maupun akhirat disapu, kita dapatkan semuanya. Iya. Islam harus seperti itu. Maka kemudian kita tidak membenarkan ketika di dunia sukses, di akhiratnya nanti disiksa di neraka, ya kita tidak mau. Sebaliknya ketika di dunia ini kok kita nggak punya apa-apa, jadi orang fakir, miskin, tetapi nanti kan nggak apa-apa, di akhirat nanti masuk surga. Ya tidak seperti itu juga. Kita pengennya di dunia sukses, nanti di akhirat juga selamat sukses. Masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu. Tapi kemudian tadi yang menjadi pertanyaan, bagaimana menjadikan dunia ini agar bisa tetap proporsional, tidak menjadi tujuan kita sebagai sesuatu yang harus kita rengkuh sampai kerja keras pontang-panting 24 jam sampai tipes gak masalah, yang penting saya bisa kaya, ya tidak seperti itu. Maka kemudian kita jadikan dunia ini sebagai alat untuk menuju kehidupan akhirat kita. Karena apa? Kita zakat juga butuh harta, kita ibadah haji, umroh juga butuh sedekah pun butuh juga harta. Ya semuanya lah. Kalau kita sudah tercukupi, ibadah pun enak. Maka kemudian kita harus ingat bahwasannya ada sebuah ungkapan itu, khud minat dunya. Kita harus ambil dunia itu, tapi kita juga harus pilih yang halal-halal, yang halal-halal saja. Karena dunia ini kan yo ono sing halal, ono sing haram. Terus ada yang di tengah-tengah, itu namanya subhat, belum jelas antara halal dan haramnya. Kita ambil saja yang halal. Lalu kemudian ya jangan lupakan ini, kita tetap bawa ini. Tapi kemudian jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang masuk sampai ke dalam hati kita. Cukup di tangan saja. Itulah yang membedakan orang itu ahli dunia apa tidak. Jadi kalau kita mau melihat itu orang ahli dunia, maksudnya bahasa kasarnya kedonyan gitu ya. Arek uang kok kedonyan gitu. Kedonyan itu tolak ukurnya bukan seberapa banyak harta yang mereka miliki. Kalau kita melihat hanya seperti itu, sangat terbatas sekali pandangan kita. Orang kedonyan itu yang meletakkan hartanya ada di dalam hatinya. Meskipun orang fakir miskin pun bisa dikatakan sebagai orang kedonyan. Karena apa? Meskipun dia tidak punya harta, ataupun punya harta tapi sedikit, tapi kok masuk dalam hati, itu sudah kedonyan. Berbeda dengan orang kaya, banyak asetnya, mobilnya mewah, sampai garasinya gak muat kan. Terus kemudian rumahnya ada di mana-mana. Itu juga kita tidak bisa menghukumi, wah dia orang kedonyan. Belum pasti. Kalau dia ternyata tidak memasukkan hartanya ke hatinya, artinya ya dia tidak terlalu banyak memikirkan, ya berarti dia juga bukan orang yang dimaksud dengan kedonyan itu lagi. Maka kemudian ya kita memang harus benar-benar membawa ini dengan baik. Dunia itu penting, tapi cukup ada di tangan saja. Jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Karena apa? Sesungguhnya dunia ini adalah alat kita untuk mencari bekal sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah berkontribusi untuk bertanya, serta terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Karim yang berkenan untuk menjawab pertanyaan kami. Semoga kita semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan pekerjaan dan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Mas, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Agak ini ya, guyonannya terlalu apa-apa, Pak. Ya, mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas untuk didengarkan. Kami manusia biasa juga tidak luput dari kesalahan. Nggak usah ditambahi. Apa? Cukup di situ aja. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.